A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Berkah Channel, rahimakumullah. Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja yang kaya raya. Beliau memimpin dengan memberikan jaminan keadilan untuk seluruh rakyatnya. Dan beliau juga diberikan mukjizat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bisa menundukkan seluruh bangsa jin dan hewan. Di sini ada cerita yang sangat menarik yang berhubungan dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwata, kisah ini terdapat pada kitab Tanqihul Qaul, karya dari Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani. Pada zaman Nabi Sulaiman, hiduplah seorang laki-laki yang tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah, yang di samping rumah ini ada sebuah pohon besar. Dan di atas pohon besar itu ada merpati yang sedang bertelur. Pada suatu hari, sang istri menyuruh suaminya untuk mengambil telur merpati itu. Maka sang suami menuruti permintaan istrinya dan langsung naik ke atas pohon untuk mengambil telur merpati itu. Setelah diambil, kemudian dimasaklah telur-telur itu untuk dimakan bersama keluarganya. Dan setelah kejadian itu, sang merpati yang mendapati telurnya telah diambil oleh keluarga itu, dia pun pergi mendatangi Nabi Sulaiman untuk mengadukan permasalahan tersebut. Ketika Nabi Sulaiman mendengar aduan merpati tersebut, maka Nabi Sulaiman langsung memanggil laki-laki itu untuk ke istana. Dan Nabi Sulaiman menyuruh laki-laki itu untuk bertaubat dan berjanji untuk tidak mengambil telur merpati itu. Akhirnya, laki-laki itu pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Ikhwatal iman, rohimani wa rohimakumullah. Ternyata beberapa hari kemudian, sang istri menyuruh suaminya lagi untuk mengambil telur merpati itu. Tapi suaminya berkata, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Raja Sulaiman telah melarangku untuk melakukan itu. Dan aku juga telah berjanji kepadanya waktu itu." Sang istri pun terus membujuk suaminya dan berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau menyangka Raja Sulaiman akan memperdulikan dirimu? Raja Sulaiman itu hampir setiap hari selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Jadi istrinya ini terus membujuk suaminya. Hingga akhirnya suaminya ini mengingkari janjinya kepada Nabi Sulaiman dan mengambil lagi beberapa telur merpati itu untuk dimasak oleh istrinya. Lalu merpati itu pun mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman menjadi marah kepada laki-laki itu, karena sebelumnya laki-laki itu sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil 2 jin. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada 2 jin itu, "Wahai kalian, jagalah pohon besar itu dari seorang laki-laki yang mengambil telur merpati di atas pohon itu. Jika kalian melihat dia ingin mengambil telur merpati itu, maka tarik kakinya dan jatuhkanlah dia dari pohon itu." Lalu 2 jin tersebut mulai berangkat untuk menjaga pohon yang dimaksud itu. Dan pada suatu hari mulai bertelur lagi. Rupanya
laki-laki itu hendak mengambil telur merpati itu lagi. Baru saja laki-laki itu ingin memanjat pohon itu, tiba-tiba datang seorang pengemis yang mengetuk pintu rumahnya untuk meminta makanan karena dia belum makan. Akhirnya laki-laki tadi tidak jadi untuk memanjat pohon, dan dia menyuruh istrinya untuk memberi makanan kepada pengemis tadi. Lalu istrinya bilang, "Wahai suamiku, kita tidak punya makanan apapun di rumah ini, kecuali sepotong roti." Lalu suaminya mengambil sepotong roti itu untuk diberikan kepada pengemis yang tadi. Dan setelah itu, laki-laki itu kembali memanjat pohon untuk mengambil telur merpati. Dengan mudah dan selamat. Lalu ihwata, di manakah dua jin suruhan Nabi Sulaiman tadi? Bukankah mereka disuruh untuk menjaga pohon itu? Apakah mereka lalai dengan tugasnya? Ternyata ketika kedua jin ini ingin menjatuhkan laki-laki itu dari pohon, pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikatnya. Yang satu mencekik leher jin itu dan melemparkannya ke tempat terbitnya matahari. Malaikat yang satunya melempar jin itu di tempat terbenamnya matahari. Makanya laki-laki itu bisa selamat dari musibah pada saat itu. Dan Nabi Sulaiman menjadi marah karena telah dikhianati oleh kedua jin suruhannya tadi. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin yang tadi disuruh untuk menjaga pohon tadi. Maka datanglah jin itu. Jin itu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata jin itu, "Wahai Nabi Allah, ketika kami hendak meraih kaki laki-laki itu, tiba-tiba datang dua malaikat yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat itu melempar kami di tempat terbit dan terbenamnya matahari." Mendengar penjelasan dari dua jin tersebut, Nabi Sulaiman pun tidak bisa berkata apa-apa, karena dua malaikat itu Allah yang perintahkan. Sahabat Berkah Channel rahimakumullah, dari kisah ini ada hikmah besar yang bisa kita ambil, bahwasannya sedekah itu bisa menolak balak sehingga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekelas jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman saja tidak sanggup untuk mencelakai orang yang bersedekah, walaupun hanya sedekah dengan sepotong roti. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk bersedekah. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.